Ini pertama kali untuk ngaji cerdas kami duduk berenam. Yes, ya benar. Ini pertama kali. Karena biasanya di wawancara tuh sendiri-sendiri. Tapi ini pertama kalinya kami duduk bersama berenam di hadapan teman-teman ngaji cerdas, sahabat-sahabat ngaji cerdas. Dan di frame ini juga, di kesempatan ini juga aku mau bilang makasih sama suami, sama anak. Insya Allah mereka adalah support system yang terbaik yang Allah hadiahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat ya, guys. Gimana guys? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alamin. Ketemu lagi sama aku, Umi Ica. Nama aku Elizabeth Janita dulu, tapi teman-teman sama keluarga juga biasa panggil Umi Ica. Di sini hari ini aku rame banget karena aku bareng tim aku. Ini tim aku sebagai keluarga, juga sebagai teman kerja, teman berjuang dalam susah dan senang. Masya Allah, doain ya kita semua sekeluarga nih sama-sama sampai surga insya Allah. Nah, jadi hari ini aku bawa suami, anak-anak, ada 4, alhamdulillah. Kira-kira kita langsung aja ya kenalan sama keluarga aku, keluarga Box Bewox. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Nama aku sih kamu banget ya. Silakan. Oke, nama saya Rio. Biasa dipanggil sama teman-teman itu Abi Rio, atau lebih akrabnya lagi Bewox. Terus ya kegiatan sehari-hari main sama anak-anak, terus bantuin bikin makanan. Sama alhamdulillah saat ini saya itu dapat amanah di Kesekjenan Terang Jakarta. Ya lanjut ya. Lanjut. Oke. Next. Sebelah kiri saya adalah nama saya Kevin Nama Saputra. Saya sekolah di mana? Saya sekolah di mana? Saya sekolah di SMP Negeri 161 Jakarta. Kesibukannya apa selain sekolah? Ada kegiatan nggak? Kalau dari hari Senin sampai Jumat sih normal aja sekolah. Kalau hari Sabtu ada kegiatan khusus pas Libra. Terus kalau Minggu sih kosong. Kalau enggak bantuin masak. Masya Allah, bantuin masak. Seru ya guys. Udah lanjut yang sebelah sana. Halo semuanya, nama aku Gracia Victoria Safira. Biasa dipanggilnya Sheila, atau kalau di kampus teman-teman bisa manggilnya Grace. Alhamdulillah sekarang mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di Komunikasi Penyiaran Islam. Kegiatan sehari-hari kuliah, terus setoran di kampus, terus juga ikut organisasi Lembaga Pers Mahasiswa IKI Jakarta sebagai redaktur pelaksana gitu. Terus selain itu bantuin Umi masak. Pokoknya kita semua jawabnya bantuin masak. Potong-potong, spesialis. Dia spesialis potong. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Yang ini dulu. Aku dulu ya? Iya, kakak dulu. Kenalin, hai semuanya, nama aku sebenarnya namanya panjang banget, namanya Rehuela Meira Valencia Hasiani, tapi dipanggilnya kalau di rumah Valen, tapi kalau di rumah dipanggilnya Cia. Kegiatan sehari-hari sekolahnya di SMA Negeri 90 Jakarta. Terus kegiatan lainnya itu ada sebagai ketua DO OSIS di MPK OSIS 90 Jakarta. Terus bantuin masak pastinya, kalau di situ ada spesialis motong. Udah beberapa tahun jadi spesialis cetak nasi. Belum ada ganti. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lain nih, yang kegiatan tadi yang disebutin, harus juga
sisain waktu, sempetin waktu harus bisa bagi antara box bewok sama sekolah juga karena nggak ada yang bisa gantiin gitu. Kegiatan lain-lainnya tadi kita suka main-main bersama, berenang karena kita semua selama online ini kan di rumah aja ya, pasti kita harus cari kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng gitu sih. Gitu aja kerjaannya, gitu-gitu doang. Gitu doang. Mencetak ribuan nasi. Iya, dia mencetak ribuan nasi dari box bewok. Alhamdulillah. Siapapun yang makan nasi box bewok ini Aku cetaknya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, cuma satu tuh yang cetaknya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih bontot aku. Ini bontot aku guys. Kamu kenalan dong. Kamu namanya siapa? Halo semua, nama aku Kalista Putri Adonia, biasa dipanggil Kalista. Aku sekolah di SMP Negeri 31 Jakarta. Biasanya dari hari Senin sampai Jumat sekolah seperti biasa, tapi hari Sabtu biasanya ada marching band. Masya Allah. Terus selain marching band, apa? Kalau Sabtu Minggu ya main, bantu-bantuin ya. Masya Allah, nih anak bontot aku. Alhamdulillah kita udah kenalan sama personel box bewok. Jadi kalau bicara tentang keseharian, memang keseharian kami semua ya seperti keluarga pada umumnya ya. Anak-anak bersekolah, Umi dan Abinya ada kegiatan, Abinya ada kegiatan di Kesekjenan Terang Jakarta. Demikian pula aku bantu juga di divisi sosialnya Terang Jakarta, dan juga bantu juga Kak Tera dan teman-teman Ustazah Nevi di Sister Filah Mu'alafah. Selain itu, keseharian kami, kegiatan kami, usaha kami adalah box bewok. Jadi udah pastinya keseharian kami, usaha kami bergerak di situ, saling membantu satu dengan yang lain. Karena saat ini alhamdulillah belum punya pegawai, jadi mohon doanya ya. Siapa tahu besok-besok box bewok bisa punya pegawai, jadi bisa punya waktu untuk berdakwah lebih luas lagi. Saat ini kita masih harus selalu menyesuaikan waktu antara keluar dan tetap mengerjakan pekerjaan kami sebagai seorang catering di rumah. Seperti itu sih perkenalan dari kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat jadi mualaf ya, pada saat sudah jadi mualaf, sudah masuk Islam, bagaimana dan apa yang aku lakukan bentuk ikhtiar untuk mengajak anak-anak ya yang pada waktu itu masih belum muslim atau non muslim. Sebenarnya sih kalau ikhtiar mengajak, aku sama sekali nggak pernah mengajak, ya nggak? Jadi harus diklarifikasi barusan nggak pernah ngajak soalnya. Iya, aku soalnya nggak pernah mengajak. Aku nggak pernah mengajak anak-anak masuk Islam. Bener-bener nggak pernah. Silahkan boleh ditanya kepada anak-anaknya guys, gitu ya. Karena aku memang nggak pernah ngajak mereka masuk Islam. Jadi ikhtiar apa sih yang aku lakukan? Kalau dibilang kepengen pada saat itu ya pasti kepengen, karena semua orang pasti inginnya dalam satu rumah tangga kita bisa doa sama-sama, kita bisa beribadah sama-sama. Tapi aku tidak pernah mengajak sedikit pun ada kata-kata ayo pelajari Islam atau apa tentang Islam. Aku sama sekali nggak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut pada anak-anak. Jadi murni anak-anak ini belajar sendiri, cari tahu sendiri. Kalau dibilang ikhtiar apa yang aku lakukan, ikhtiarnya cuma satu, doa pada Allah, dan doa terus, minta terus sama Allah. Karena menurut aku yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah. Jadi kita hanya bisa minta sama Allah, terus berdoa sama Allah, dan jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, karena hidayah itu punya Allah. Hidayah itu punya Allah. Kalau memang pada saatnya nanti diberikan hidayah, maka hidayah itu akan datang pada anak-anak ini. Waktu itu ya walaupun hari-hari sih suka duka ya Bi, maksudnya ya pasti pengen ya. Iya, kalau pengen sih pasti pengen. Karena kan kita tuh di rumah itu waktu kita satu rumah, kita udah sepakat tidak membicarakan soal agama. Karena agama itu kan ya hidayahnya dari Allah. Makanya kata Umi, ya jangan bosan-bosan kita berdoa. Iya, kita jadi waktu itu sama Abi udah pokoknya sepakat waktu kita menikah, Abi udah bilang, dan kita memang sepakat karena Abi sangat menghargai anak-anak yang masih non muslim waktu itu. Jadi Abi pesen banget sama aku, pokoknya jangan pernah ada pembicaraan berdebat atau apapun mengenai agama di rumah. Kata dia, biarkan anak-anak jalan aja sendiri. Abi juga waktu itu mengizinkan aku ya nganterin anak-anak tetap ke gereja. Abi juga sangat ini maksudnya yang penting senyamannya anak-anak aja gimana. Nah saat kita ibadah di rumah ya pastinya ada pertentangan dari anak-anak dua ini, karena
akhirnya aku, Abi dan adik-adiknya ini malah bisa beribadah sama-sama. Mereka malah kayak left behind gitu ya, walaupun aku tetap antar ke gereja tapi pasti rasanya kan berbeda. Nah mungkin kalau cerita itu detailnya bisa langsung tanya ke anak-anak nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomongin yakin nih, kalau ngomongin yakin, saya sama sekali nggak yakin. Karena gini, karena saya pada saat itu saya bukan orang yang bisa dibilang bener ya. Gitu. Justru pada saat itu yang ada kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran banyak pertanyaan soal Islam yang akan dilemparin ke saya. Nah tapi ya balik lagi, ya bismillah aja. Orang saya niatnya nikah itu beribadah bersama-sama, ya kan, berdoa bersama-sama. Jadi segala sesuatunya ya harus, ya kalau konsepnya ta'aruf lah, walaupun kita nggak ta'aruf ya halal dulu, baru pacaran setelah akad. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah. Udah yakin? Ya kan Allah tunjukin tuh. Agak deg-degan sama pertanyaannya Mas Fatih ya. Iya, alhamdulillah makin kesini kita lurusin niat, kita memperbaiki diri kita masing-masing, kita belajar bersama, berdoa bersama. Ya akhirnya sampai sekarang deh. Tadinya Sampai ups and down. sampai surga. Through up and down. Ya, through ups and down, benar. Gitu sih Mas. Oke. Sempat juga katanya Pak Rio juga sempat hijrah ya katanya, dari waktu itu anak-anak minta udah Bapak jangan kerja lagi gitu ya. Nah itu sampai segitunya ya. Iya. Ya sebenarnya dengan saya tuh sebelumnya kan kerja ya di tempat yang non syariah. Kalau disebutin juga nggak enak kan. Pokoknya kerja di salah satu perusahaan non syariah. Nah terus anak-anak ini semua minta saya untuk berhenti kerja. Makanya saya bilang iya nanti. Tapi kan ternyata doa-doa mereka ini dikabulkan oleh Allah yang akhirnya saya siap lahir dan batin untuk berhenti kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diklarifikasi kalau nggak diajak, karena kalau nggak nanti menimbulkan kericuhan kayak gitu. Jadi dari awal emang aku nggak pernah diajak, baik aku maupun adik aku nggak pernah diajak buat masuk Islam. Dan bahkan kita emang nggak pernah membahas soal agama gitu di rumah. Jadi isu agama tuh nggak cuma sensitif di luar, tapi sensitif di dalam kayak gitu. Jadi emang kita nggak pernah bahas sampai akhirnya setelah 1,5 tahun kita beda. Waktu itu sebelum-sebelumnya Umi tetap anterin ke gereja kayak gitu-gitu. Pokoknya kita tetap menjalankan masing-masing kayak gitu. Sampai akhirnya setelah 1,5 tahun beda, aku tuh sakit. Sakitnya tuh skoliosis, kemiringan tulang belakang. Yang dimana waktu itu tuh miringnya udah hampir 90 derajat. Jadi miring banget deh gitu, dan udah sampai sakit. Pada saat itu aku kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Sampai aku sakit, akhirnya aku bukan nggak sekolah berhenti, tapi di rumah gitu, dirumahkan lah. Tapi waktu itu masih ada terikat sekolah. Terus sampai akhirnya selama di rumah itu, karena sendiri dan lain-lain, nggak ada kegiatan lain, akhirnya aku banyak sharing sama ada namanya Ustadz Dodi Aljambari waktu itu. Nah, kenapa sih sampai bisa sharing sama Ustadz Dodi? Ceritanya adalah, singkat cerita, waktu itu aku udah mau dioperasi. Pas aku udah mau dioperasi itu ada sedikit kendala lah dan lain-lain yang sampai aku akhirnya sampai nggak bisa jalan. Nah, mau mendekati hari operasi, dibuatkanlah pengajian nih di rumah, dibuatkan pengajian di rumah sama Umi, sedangkan yang di ngajiin kan nggak non muslim gitu ya. Jadi itu ikhtiar aku sama Abi ya. Iya, jadi jadi aku tuh sama Umi ya, misalnya
pada sering pergi ini teraweh kan, sering teraweh. Waktu itu kita melewati Ramadan bersama yang kita masih beda ya. Kita melewati Ramadan bersama yang kita masih beda. Terus waktu itu jadi lucunya tuh aku minta ikut sholat teraweh pada saat itu. Terus habis itu Umi bilang ya kalau mau sholat terawih harus pakai mukena katanya gitu. Iya deh nggak apa-apa ikut aja pakai mukena ini gitu kan. Waktu itu belum masuk Islam karena aku udah sakit ya udahlah bosen gitu. Terus aku sama adik aku ya deh yuk kita sholat terawih kata aku gitu. Ikut aja karena bosen kan di rumah. Terus kalau misalnya pada pergi semua jadi kita tinggal berdua ya udahlah ikut. Pas ikut pertama kalinya itu sholat dalam hidup aku 23 rakaat. Itu rasanya Masya Allah banget. Kayak, apa nih gitu kan. Bener-bener sampai malam gitu. Udah gitu cara kita sholat gini. Aduh kalau ada yang ruku kita ngintip. Kalau ada bangun oh iya kita ngintip. Kan waktu itu masih belum ngerti timing ya kan. Pas Allah Akbar oh ternyata kayak gini. Terus pas sujud oh udah bangun nih orang. Kita ngintip-ngintip. Dan orang mungkin gak tahu ya itu ya ada non muslim sholat di tengah-tengah mereka gitu. Masang sejadah kebalik kayak masih bener-bener itu nggak ngerti banget. Tapi Umi tuh nggak pernah larang kita kalau kita mau coba gitu. Setiap kita bilang pengen ikut, Umi nggak pernah larang. Kayak kajian gitu kan, Umi suka pergi kajian. Itu tuh kadang kayak kok kita nggak ikut ya gitu, pengen ikut pergi akhirnya kita ikut. Jadi setiap kita minta nggak pernah dilarang. Sampai akhirnya dibuatkanlah pengajian menjelang operasi gitu ceritanya. Pengajian menjelang operasi di saat itu aku yang galau banget nih, pengajian aku pakai kerudung apa enggak ya gitu. Sampai akhirnya pada hari itu aku memutuskan dia pakai kerudung deh gitu, dengerin kajiannya Ustadz Dodi. Di situ Ustadznya bilang gini, Mbak Sheila bersyukur seharusnya Mbak Sheila sakit karena pada hari itu tuh ada salah satu jamaah beliau yang udah 2 tahun kalau nggak salah waktu itu nggak ketemu sama beliau, dan akhirnya ketemu di saat kajian aku mau doain aku sakit gitu. Itu tuh salah satu hal yang harus disyukuri karena kalau Mbak Sheila nggak sakit hari ini saya nggak ketemu sama beliau dan dia nggak bisa belajar sama saya hari itu. Itu benar-benar awal dari akhirnya aku sharing sama Ustadz Dodi, ngobrol-ngobrol bahwa dijelasin sama Ustadz Dodi di situ kamu tuh di Islam dijelasin kamu tuh tetap percaya sama Nabi Isa katanya gitu, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Dijelasin runtutannya dan segala macam sama Ustadz Dodi, sharing sampai aku bilang ya Ustadz aku masih takut, aku bilang kayak gitu, aku takut banget. Terus kata Ustadz Dodi kenapa harus takut, niat baik harus disegerakan. Dan aku nggak pernah sama sekali cerita sama Umi maupun Abi karena itu memang sensitif kan di rumah kita, kita nggak ada yang pernah bahas. Aku nggak pernah cerita sama Umi sama Abi sampai akhirnya satu hari Umi buka-buka handphone aku, baca-baca chat aku itu waktu itu dibacalah chat aku sama Ustadz Dodi ini. Terus pada saat itu memang ada sedikit kesulitan kendala aku menjelang operasi. Sampai pada saat aku mendeklar kalau aku pengen masuk Islam deh gitu, itu tuh kayak dimudahin aja sejalannya sama Allah gitu. Terus akhirnya Umi cuma masuk kamar terus Umi bilang kayak kamu baru niat masuk Islam aja Allah udah kasih jalan kemudahan gitu, apalagi kamu masuk Islam. Terus akhirnya kayak akhirnya aku mikir ya apalagi yang mau ditunggu gitu. Cuma itu belum sempat kejadian sampai aku akhirnya harus di hari dimana aku operasi. Ini hari-hari waktu dia punya keyakinan dalam dirinya sendiri pengen ada keinginan masuk Islam, itu dia nggak sampein sama aku. Iya, jadi aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu kalau ternyata dia udah punya rasa gitu ya, udah punya keinginan ya. Kita benar-benar nggak tahu karena dia ternyata ya itu punya pembicaraan tersendiri sama Ustadz Dodi yang Masya Allah. Memang aku sempat lihat chatnya tapi aku kayaknya mungkin Ustadz Dodi memang bilang sama aku Islam itu mengajarkan kasih lebih banyak dia bilang. Jadi saya mengasihi Sheila sebagai sesama umat manusia dia bilang, dan saya mau menunjukkan bahwa Islam itu penuh kasih kata beliau kayak gitu. Jadi waktu Ude, kita panggilnya Ude ya, Ude itu punya percakapan dengan Sheila, aku sama sekali nggak kepikiran bahwa percakapan itu akan membawa hidayah buat Sheila, sama sekali enggak ya Bi. Kita nggak kepikiran sama sekali. Jadi kalau dia baru cerita sekarang kayak gitu tuh emang benar-benar aku baru tahu kalau ternyata di dalam diri hatinya tuh dia udah ada keinginan mau masuk Islam. Yang aku tahu dia mau masuk Islam ya pada saat dia sakit itu, pas udah mau masuk ruang operasi. Ya gitu ya Kak. Iya. Terus long short story itu kita emang apa ya,
nggak pernah yang kayak sharing Islam tuh apa sih Nggak gitu, pernah, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. sama sekali nggak pernah, dan aku nggak pernah mau tanya juga. Nah menurut aku ya udah biar aku cari sendiri, karena sekalian juga sih biar orang-orang tahu, karena kan orang suka bilang ya, ini anak pasti dicuci nih otaknya gitu ya, pakai apa tuh, sabun kayaknya kan, nggak tahu nih abinya uminya ngajarin Ini apa nih. abinya nih, Iya, mencuci karena otak nih. jujur aja sampai sekarang masih banyak orang-orang yang nyalahin Umi maupun Abi. Sampai sekarang, sampai aku udah 5 tahun ya masuk Islam, sampai sekarang masih ada aja yang nyalahin. Ya sekalian ngasih tahu kalau aku tuh nggak pernah nanya sama sekali, kita nggak pernah ngobrol gitu, kita nggak pernah yang kayak sharing, aduh Islam tuh apa sih, emang di Islam tuh gimana sih Tuhan, nggak pernah sama sekali. Jadi aku benar-benar cari tahu sendiri, dan bukan ke keluarga, aku nggak pernah cari tahu ke keluarga, aku benar-benar tanya sama Ustadz. Aku tanya sama Ustadznya masih ada sampai sekarang, boleh ditanya. Alhamdulillah aku tanya sama Ude gitu, bener-bener cerita-ceritanya sama Ude gitu. Jadi sampai di hari dimana aku operasi, dan itulah hari dimana aku bersyahadat gitu. Jadi singkat cerita, pada hari itu aku nangis membludak. Bener-bener bukan nangis, ngamuk lebih tepatnya. Ngamuk waktu mau dibawa ke ruang operasi. Aku ngamuk sejadi-jadinya karena pada saat itu umi aku lagi pulang ke rumah pas aku mau dinaikin ke kamar operasi. Gak ada umi aku, terus aku nangis-nangis, aku pengen pokoknya sebelum aku masuk operasi, kamar operasi ada umi aku, karena ya itu operasi dokternya dengan satunya bilang ini, ya kamu kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal, kalau nggak lumpuh ya mati, katanya itu meninggal gitu, kayak ya itu resikonya gitu. Sampai akhirnya aku nangis, aku pengen umi aku temenin aku di kamar operasi. Udahlah, akhirnya semua dokter, suster akhirnya nelfonin umi aku untuk yaudah ibu boleh naik ke kamar operasi, tapi umi lagi di jalan sama Abi waktu itu. Umi sama Abi lagi di jalan, bener-bener kayak katanya nyampe rumah belum duduk ya, belum sampai duduk udah ditelepon, ini kakak mau masuk ke kamar operasi gitu. Karena aku nangis nggak bisa masuk obat bius, akhirnya ditelepon lah umi naik ke kamar operasi. Dari situlah momennya dimana umi tuh Umi tuh nanya, kita mau berdoa, kata Umi kayak gitu. Kita mau berdoa, kata Umi. Ikutin Umi ya, mau baca Al-Fatihah enggak, kayak gitu. Terus kayaknya orang aneh ya, waktu itu manggilnya bukan Umi ya. Iya, waktu itu manggilnya Mami. Kata orang kayak ini orang belum masuk Islam, Umi Abi aja. Enggak. Dulu manggilnya bukan Umi Abi. Ya, jadi Umi bilang, kamu mau baca pas udah lah dituntun zikir, berdoa dan lain-lain, pas udah di meja operasi, Umi nanya, kamu mau baca kalimat syahadat nggak gitu. Terus akhirnya aku bilang mau. Yaudah dituntun sama Umi baca kalimat syahadat. Yaudah habis itu hilang, dimasukin obat bius, udah pingsan gitu. Dia sih membisikkan ke aku waktu itu, emang aku kayaknya mau syahadat. Terus aku tanya, jadi mau baca kalimat syahadat nih, aku bilang gitu. Dia waktu aku peluk kayak nangis itu, dia bilang aku kayaknya mau syahadat, kata gitu. Terus saya bilang yakin mau syahadat? Ya kalau mau syahadat kita baca nih sekarang, yaitu tadi syahadat di depan dokter-dokter dan ya langsung operasi. Abi gimana responnya pada saat itu? Abi jadi nggak tahu loh, karena Abi tuh di luar. Iya. Jadi waktu dia udah syahadat sendiri. Abi nggak tahu karena Abi di luar. Jadi prosesnya itu cepet. Abi sampai rumah, kami sampai rumah, sudah dapat telepon, kami langsung berangkat lagi. Dan itu kondisi traffic lagi peak hours lah, lagi pagi-pagi orang pada berangkat kantor. Tapi disitulah dimudahin banget, dari rumah ke Fatmawati kurang lebih 15 menit. Padahal itu kayaknya nggak mungkin. Harusnya itu lebih dari 30 menit. Ini 15 menit. Jadi Abi mau parkir, Umi udah turun langsung ke ruang operasi. Nah, Abi parkir. Jadi pas Abi udah selesai mau ke ruang operasi, Umi udah turun ke bawah. Umi udah turun, nangis. Alhamdulillah Sela udah syahadat. Sela udah syahadat. Ceritain dong gimana Sela habis operasi setelah syahadat. Iya, ntar aja ceritanya. Oke. Kalau misalnya dulu waktu gimana Umi sama Kak Sela itu udah masuk Islam, aku belum, gimana menyesuaikan dirinya itu nggak
gak gimana ya kalau menurut aku, soalnya waktu itu kan aku masih kecil banget ya, masih bocah. Kalau dia kelas 9 berarti itu aku kelas 6 SD. Jadi buat gimana menyesuaikannya banget tuh kayaknya menurut aku nggak harus gimana banget karena masih kecil juga. Dan waktu awal kalau Umi kan udah lama ya, udah tahu. Kalau pas Kasela ini aku nggak tahu, nggak dikasih tahu, dan bukan yang nggak mau tahu ya, nggak bakal nanya juga kan, nggak kebayang nih bakal harus nanya tentang hal kayak gitu. Lagian anak kelas 6 SD akan nanya kayak emang lo masuk Islam ya gitu kan, nggak mungkin, nggak make sense kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi aku nggak nanya. Terus karena katanya sih kenapa mereka nggak ngasih tahu, karena dulu aku tuh beda banget sama yang sekarang. Karena kalau dulu tuh aku gak suka diajak ngobrol, pendiam banget lah orangnya. Jadi mungkin orang nggak tahu ya emosi aku tuh pas saat itu lagi apa nih, lagi ngerasain apa. Jadi orang kayaknya mendingan oh yaudah nggak usah ngomong aja gitu, daripada ntar salah lagi gue ngomongin orang gitu. Bukan cuma pendiam ya, bukan cuma pendiam, menakutkan dan jutek. Iya, kata orang sih gitu. Jadi mereka memilih untuk oh yaudah nggak usah ngomong. Kalau sampai gimana, aku tuh nggak, kalau misal disuruh cerita kayak gini, aku merasa ceritaku kurang menarik. Jadi kayak aku tuh jarang cerita kayak Umi sama Kasela, karena menurut aku ya udah gitu doang gitu. Karena kalau ditanya kenapa sih bisa masuk Islam, kalau aku ditanya tuh aku mungkin jawabnya bisa jawab gak tahu ya, atau hidayah aja gitu. Waktu itu sekali lagi aku tuh masih kelas 6 SD. Terus pas abis tahu Kasela masuk Islam juga aku biasa aja, kayak oh ya udah gitu. Ya udah lu pilih itu ya udah gitu. Terus pas itu jalanin aja hari-hari kayak biasa. Karena kan kalau misalnya orang muslim punya kegiatan ya setiap hari, sholat atau apa gitu. Kalau kita sebagai non muslim kan ya udah gitu, paling hari Minggu aja. Jadi kalau menyesuaikannya apa, gak menyesuaikan, karena setiap hari ngelihatnya ya udah nggak ada apa-apa yang harus disesuaikan gitu. Kenapa bisa masuk Islam? Menurut aku hidayah aja, karena waktu itu karena tadi balik lagi ke aku pendiam ya, jadi suka kayak oh ya kayak lebih suka merhatiin orang daripada dia bisa nanya ke ustadz, bisa nanya-nanya, dia pengen tahu apa dia mau tanya. Kalau aku menyerap apa yang aku lihat atau apa yang aku tahu aja, oh kayak gini, oh kayak gitu. Jadi bukan orang yang kepengen nanya ke orang atau harus kenalan lagi ke orang. Itu sampai sekarang aku nggak tertarik sama hal itu. Jadi ngomong di sini cerita itu rada sulit karena udah first time gak sih? Iya, karena aku juga bukan orang yang bukannya pengen orang-orang tahu, nggak pengen orang-orang tahu sih. Cuman aku bukan orang yang bisa cerita-cerita kayak gini gitu. Banget. Mungkin aku di sini dan aku pas berorganisasi itu beda, karena kan yang diomongin juga beda, yang dibahas juga beda gitu kan, yang dihadapin orang-orang juga beda gitu. Jadi kalau aku kenapa masuk Islam ya hidayah aja. Waktu itu tiba-tiba lagi di sini. Ini kan rumah bentuknya berubah-berubah ya. Tadinya sofanya ini bisa nanti datang lagi bulan depan beda lagi ya, serius kan. Biasa lah ibu-ibu ya, yang beda-beda. biasa. Jadi waktu itu bangku sama-sama ibu tuh ada di situ. Rumah apa Lego? Makanya. Sekarang menyewakan di depan besok. Iya, waktu itu ada di situ. Terus ya udah lagi sama Umi. Karena aku susah ya menyampaikan apa yang ada di otak aku. Ngomong gitu susah. Jadi waktu itu aku cuman beberapa kata doang deh kayaknya aku keluarin. Kenapa sih si Kasela yang ditanya mau masuk Islam apa enggak? Waktu itu kan nggak tahu ya, kalau nggak ditanya, kalau pengen kan nggak tahu ya. Kenapa sih dia ditanya aku enggak? Cuma bilang gitu. Terus akhirnya Umi cuma bilang pokoknya nggak tahu deh intinya kayak gimana. Pokoknya intinya Umi bilang oh kamu mau emang gitu kan? Emang kenapa bisa mau lah? Terus iya mau. Ya udah saat itu juga karena kita kan rumahan banget nih kan, gak ada yang punya kerjaan di luar, offline online juga kita di rumah aja soalnya. Sebenarnya nggak perlu WFH, nggak perlu pandemi sebenarnya. Iya, anak rumahan, orang tua rumahan, kita di rumah semua, nggak ada yang di kantor, jadi pasti Abi ada di rumah juga. Jadi waktu itu syahadat pertama kalinya itu di rumah, di kamar sama Abi. Itu doang sih kalau ceritanya. Itu Abi mau berangkat kerja. Oh iya, oh ya masih kerja waktu itu di non syariah. Kalau sekarang kita pekerja rumahan. Iya. Terus kalau menyesuaikannya setelah masuk Islam, aku alumni sekolahnya Kevin.
dulu masuk di SMP 161 Jakarta yang sampai sekarang kalau ditanya bersyukur gak masuk sekolah itu bersyukur karena di situ aku ketemu teman-teman dan guru-guru yang sangat membantu karena kan belajar agamanya langsung agama Islam kan ya, terus baca Quran gak bisa, sholat gak bisa, apa-apa gak bisa, jadi aku belajar dari nol banget di situ karena itu kan aku syahadatnya kelas 6 SD. Aku syahadatnya kelas 6 SD terus langsung masuk SMP, pelajaran-pelajaran baru dan segala macam yang baru, tapi teman-teman aku di situ sangat membantu banget gitu. Jadi aku misalnya ada tugas atau ada apa aku bisa tanya-tanya ke mereka dan mereka welcome. Guru aku pas kelas 7 itu juga welcome banget, gak ada yang salty atau kayak gimana, jadi di sekolah itu aku sangat terbantu banget. Terus kalau mengenai gimana itu kan kelas 7 itu Abi keluar dari perusahaan non syariah. Dikeluarkan atau keluar, dipaksa keluar atau kayak gimana, takdir Allah, qadarullah, keluar dari perusahaan non syariah. Terus di kelas 7 itu baru pindah ke sini, kita bertiga baru pindah ke rumah ini. Jadi kita memulai semuanya baru dari nol. Terus sebenarnya aku suka banget sih kalau disuruh cerita soal box bewoks karena menarik aja menurut aku. Jadi kalau kita kan jadi keluar dari syariah, Umi juga udah nggak kerja, kita sama-sama ya udah nggak ada kerjaan nih gitu kan. Kalau sekarang pekerja di rumah, dulu kita nggak ada kerjaan di rumah gitu kan. Sampai akhirnya kita gimana nih harus hidup ya kan, di sini harus makan, harus gimana survive dari nol. Terus terciptalah, terbentuklah, terpikir untuk bikin sebuah box bewoks. Kenapa sih namanya box bewoks? Nih panggilannya tadi kalau nggak Rio Angga, Abi Rio itu bewok. Jadi kita membentuk si box bewoks ini sebagaimana ya udah dari kita berenam kita jadiin satu. Kita punya tugasnya masing-masing di sini, punya job desknya masing-masing, sadar diri harus ngapain kalau ada pesanan. Box bewoks tuh seru banget kalau aku bilang. Jadi seru aja ngejalaninnya. Jadi waktu awal kita jualan kue, Umi jualan kue, tapi jualan kue itu menurut Abi itu capek karena kan itu harus bikinnya satu-satu dan segala macam itu kue kering gitu kan. Jadi akhirnya kita hijrah. Jadi awalnya kita bento gitu bentuknya, makanan per makanan gitu, bento yang ada nasi dan segala macamnya. Nah pertama kali jualan itu targetnya itu sekolah aku dulu waktu SMP. Aku kan masih pendiamnya waktu itu, belum organisasi, belum belajar ngomong juga, tapi waktu itu belum belajar ngomong karena ini hasil belajar bertahun-tahun masih organisasi. Waktu itu akhirnya sebenarnya nggak dipaksa juga sih. Kalau ditanya kenapa mau aja, nggak gimana ya, aku orangnya nggak simple aja gitu. Oh udah mau aja gitu. Jadi waktu itu pas kita merintis box bewoks ini kan pasti di setiap sekolah ya. Ini kan kita santai yang ngomongnya. Pasti ada orang yang lebih terkenal, lebih banyak followersnya dan segala macam. Jadi waktu itu kita berinisiasi untuk endorse apa sih namanya, paid promote ya kalau orang itu. Jadi aku nyari temen, mungkin bukan temen ya waktu itu, ya udah yang seangkatan. Yang punya banyak followers nih, yang terkenal mana nih yang bisa menginfluence orang-orang gitu. Samperin orangnya gimana ya, chat, mau gak kalau gue kirimin makanan nih seminggu tapi lu foto ya masukin Instagram gitu. Ada 2 orang nih kalau nggak salah, pas seorang, terus mereka mau. Jadi aku waktu box bewoks di pertama kali kita merintis bareng-bareng itu aku salah satu yang membantu jualan di sekolah. Jadi misalnya ada yang pesan 10 orang, 20 orang, pas istirahat itu aku turun kelas 7 masih bocah banget, turun ke bawa tuh plastik segede-gede gitu, naik ke atas kelas 7 itu di lantai 3, jadi selesai naik bawa, terus harus ingat nih pesanannya siapa ya gitu, samperin orangnya, kalau orangnya nggak dateng kasih satu-satu gitu. Sebenarnya itu nggak menyusahkan ya menurut aku, karena ya udah seru aja gitu menurut aku, nggak apa ya, kalau dibilang dipaksa di apa tuntutan kehidupan kalau orang bilang itu, kalau menurut aku enggak, karena
sampai sekarang aku ngerjain box box itu aku senang. Jadi ya udah mau cetak nasi berapa juga senang-senang aja. Mau lagi OSIS ditelepon nih. Oh dulu SMP aku juga OSIS. Lagi OSIS pulang sekolah telepon, kita ada pesanan dulu tuh masih 10 doang, kita ada pesanan 10 gitu, apa 20, pulang dulu cetak nasi, sekolahnya di depan situ nih, kita jalan kaki panas-panas, nih kita cetak nasi 20 doang cetak nasi, udah ya aku balik lagi karena aku masih ada kerjaan di sekolah. Jadi menurut aku itu jadiin pengalaman aja, nggak dijadiin susah, nggak dijadiin bahan sedih-sedihan apa kayak gimana, karena kita yang ngerjainnya juga waktu itu bareng-bareng. Terus abis teman-teman sekolah aku ada yang langganan, ada 2 orang, awalnya 1 orang terus jadi 2 orang. Setiap hari, setiap pagi dibikinin makan buat teman-teman aku ini. Umi masakin satu, kasih satu-satu ke 1 orang gitu. Jadi aku ambilin pos di bawah terus aku kasih ke orangnya. Abis ke murid, aku masuk organisasi itu, terus aku kenal sama guru-guru. Akhirnya kan pasti lebih kenal sama guru-guru. Akhirnya kita juga dapat kesempatan untuk jual ke guru-guru aku yang alhamdulillahnya mereka baik-baik banget. Di 161 itu gurunya suportif banget sih, benar-benar gak nyesel lah masuk 161 itu waktu itu, karena mereka membantu banget sih aku untuk apa ya, gimana ya, maksudnya mereka welcome banget gitu, mau aku jualan juga nggak apa-apa, mereka menerima dengan baik. Mereka misalnya aku ada acara organisasi, aku dipesennya ke Umi karena membantu ekonomi umat gitu. Pokoknya mereka sangat baik banget sih, aku suka banget. Jadi sampai sekarang ngerjain box bewok sampai detik ini, dari 0 sampai sekarang aku senang-senang aja gitu. Jadi nggak gimana. Ya Allah, introvert. Iya. Sekarang ini kalau Mas Fatih datang 3 tahun yang lalu, belum bisa kayak gini. Bisa. Nah, Ini baru. Nah itulah saya percaya introvert itu sebenarnya nggak ada. Ini terbukti di dia. Latihan. Oh iya benar, tapi harus belajar, harus mau. Kalau misalnya Introvert itu nggak ada. orang pendiam tuh bisa aja tetap pendiam sampai kapan aja. Ada saat-saat dia pengen diam, aku suka baca buku nih, soalnya ya udah diam, tapi kalau harus kayak gini, lagi kerja di organisasi lagi kayak gini, ya harus bisa ngomong juga. Oh iya, aku ada satu pertanyaan nih, buat diklarifikasi juga Ci ya. Aku Iya, buat kalian berdua. Waktu itu kenapa sih kalian berdua ujuk-ujuk mau pakai jilbab duluan, padahal waktu itu aku belum pakai jilbab. Ya siapa duluan? Apa ya? Enggak sih, kalau aku karena waktu itu pas masuk Islam juga salah satunya karena hijab. Karena iya gara-gara di catcalling waktu aku mau ke supermarket, terus aku pakai celana pendek, terus aku yang kayak di catcalling gitu sama abang-abang. Catcalling itu apa? Mungkin jamaah. Catcalling itu Itu apa kayak ya? yang Yang suka manggil-manggil cewek yang suka manggil gitu loh. Ya cewek gitu-gitu Cute cantik gitu. ya kayak gitu-gitu. itu namanya catcalling. Itu namanya catcalling. Terus habis itu aku Catcalling kucing lagi telepon. enggak dong, bukan. kucing telepon itu kucing telepon. Iya, terus habis itu balik ke mobil terus ngomong-ngomong Mi, aku yang pengen pakai hijab deh gitu. Emang orang non muslim mau pakai hijab boleh nggak sih gitu? Mi bilang boleh-boleh aja, cuman aku kan mikirnya aneh ya, masa aku pergi ke gereja pakai jilbab, kan aneh gitu kan. Terus habis itu pas udah masuk Islam ya, karena itu bagian dari salah satu niat aku dan salah satu penyebab aku masuk Islam. Akhirnya aku masuk Islam langsung pakai hijab ya. Aku masuk Islam langsung pakai hijab setelah operasi aku langsung pakai hijab ya. Tapi ya nggak semulus, nggak se yang kayak gitu ya udah aku udah pakai jilbab gitu, enggak. Tetap ada prosesnya, tetap ada tahapan-tahapannya sampai akhirnya istiqomah gitu. Kalau Adek? Kalau aku ya, kalau aku nggak tahu. Aku orang gimana ya? Itu kan sebuah perintah ya, maksudnya itu nyata gitu. Dibilang kalau misalnya kita harus berhijab sebagai seorang muslim. Jadi waktu masuk Islam ya udah kayak aja gitu, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada. Aku tuh orangnya ya udah gitu. Katanya karena takut Abi masuk neraka. Iya, maksudnya itu kan perintah
cinta kan berarti Iya, kan? iya, itu maksudnya. Include itu. Jadi dulu kan aku masih belajar juga ya. Jadi katanya jadi kalau misalnya anak perempuan yang nggak pakai kerudung itu setiap langkahnya itu jadi dosa kan kalau dilihat orang-orang, itu bisa jadi dosa buat ayahnya juga gitu. Jadi waktu itu ya udah akhirnya biar kan kita punya purpose, punya tujuan untuk sama-sama ke surga kan. Kalau misalnya udah nggak kerja di non syariah, kita udah sama-sama di rumah tapi dosanya tuh masih ada berarti kan kalau misalnya nggak pakai kerudung. Jadi ya udah kita ikhtiarkan. Aku juga nggak bermasalah sama berhijab, maksudnya nggak ada kayak aduh gue sayang banget sama gue nggak bisa berkerudung gitu. Iya, bener. Maksudnya kayak kita berdua, aku sih sama dia ya biasa aja waktu di berhijab tuh kita nggak punya permasalahan yang kayak gue tuh Bukan big deal banget iya, gitu. maksudnya Aduh, sayang mahkotaku banget ya. rambut gue nggak dilihat orang gitu, kita tuh enggak. Jadi waktu itu ya udah alhamdulillah pakai kerudung. Terus itu kan masih baru SMP ya, balik lagi ya. Jadi dulu aku SD-nya itu non muslim sekolahnya. Terus itu kan berarti roknya pendek ya, terus bajunya pendek. Jadi itu aku beli seragam baru yang panjang. Terus seragam SD karena kan kalau mau SMP itu kan pakai seragam SD dulu kan. Itu beli rok panjang, beli manset panjang, terus pakai kerudung. Itu jadi loreng-loreng gitu bajunya, jadi nggak nyambung. Harusnya pakainya kayak gini, jadinya jadi kan atasannya itu krem, roknya merah, luarannya mansetnya warna putih, kerudungnya putih, pokoknya pede aja tuh loreng-loreng kan. Karena kan mos cuma beberapa minggu doang sampai dapet seragam kan, ya udah pakai aja. Mereka juga agak tahu kalau seragamnya itu kan dulu kan jauh ya di Bekasi sana, ini kita sudah di Jakarta Selatan. Jadi mereka juga nggak tahu tuh sekolah apa nih bajunya kayak gitu. Jadi ya udah cuek aja, pakai aja dah. Soalnya temen aku juga ada sih yang di mos nggak usah pakai kerudung dulu deh, nanti tuh mau dapet seragam karena repot kan lagi. Kalau bisa repot buat Allah kenapa enggak? Kalau aja mau kita repotin terus ya. Insyaallah tabarakallah. Allah aja mau kita repotin terus. Masa kita nggak mau repot buat Allah. Itu tagline dari Valen. Ya, Valen. Nah, untuk Abang Kevin, diam aja nih. Diam-diam aja nih. Bang Kevin, bagaimana sampai bisa rutin sholat di masjid ketika dengar azan nih? Gimana iya, karena abang masya Allah, nih dia dulu kalau dengar azan langsung pamit dia ke masjid. Dari gimana SD. sih bang? Itu dari dia kecil, dari dia kelas SD kelas 1, kelas 1, kelas 2 itu udah mulai kayak gitu. Kelas 2. Kelas 2, Gedean dikit. Gimana ya? Apa sih yang diajarin? Orang-orang suka gini, emang Umi ngajarin apa sih? Nah, sekarang abang yang jawab aja. Lebih terkenal dia. Iya, Daripada bapaknya. karena kan dulu abinya belum ke masjid ya? Masih non syariah. Masih non syariah. Enggak, masih non syariah. Masih non Lebih syariah. terkenal dia. Jadi, oh itu anaknya ini. Oh, Masya Allah anaknya soleh banget. Kalau saya suka ditanya sama orang-orang, gimana sih ngajarinnya? Kok bisa sih dia setiap dengar azan tapi langsung ke masjid gitu? Gimana? Gimana? Iya ya lupa deh. Awalnya coba-coba lagi-lagian. Itu deh. Ya mungkin awalnya diajak kali ya, diajaknya sama Abi. Bang, masjid yuk, ke masjid. Terus mungkin dulu di masjid, kalau di masjid tuh dulu masih sebelum corona tuh rame banget dulu anak kecil kan, dulu kalau masih bocah kan banyak sebelum azan kan masih pada lari-larian kan, masih bermain gitu, baru habis mandi gitu ya kan, baru pulang dari main masih lari-larian gitu ya kan. Iya kan. Dulu tuh punya sampai sekarang orangnya temen namanya Sauki. Sekarang dia pesantren. Jadi udah jarang ketemu. Dulu tuh kalau sama Sauki pasti janjian, Pin jangan lupa ya sholat. Dia sholat pasti selalu deh kalau sholat pasti ketemu dia, sholatnya bareng dia. Soalnya Syauki rumahnya depan masjid. Iya dia masjid nih, dia masjid nih nyebrang dikit rumahnya langsung. Iya. Jadi rumahnya tuh hadap-hadapan sama masjid. Orangnya Sauki tuh baik, pokoknya enak dia orangnya. Jadi dia yang suka ngajakin kayak Dia suka ngajakin. Kalau sholat tuh pasti dia yang ngajakin, kayak Pin asar jangan ngilang ya, sholat iya, Pin sholat ya iya, pasti deh diajak, pasti sholat gitu.
Terus kalau sekarang Sokinya udah nggak ada. Maksudnya ada Kalau kita kan sekarang pesantren. Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada yang ngajak nih. Ngajak. Terus kenapa masih bisa? Terus nggak bisa. Istiqomah. Gimana ya? Nggak tahu. Kalau gimana sih kalau orang kecanduan udah kemudian. Makanan candu. kayak kelewatan dikit ya pasti nggak enak kelewatan kayak misalkan nih habis sholat zuhur ngantuk nih tidur bentar tidur terus bentar bangun tiba-tiba jam 4 asar udah lewat gimana ya asar udah lewat sholat di rumah pasti nggak enak perasaannya gitu kayak beda aja gitu kalau sholat di rumah sama sholat di masjid. Terus kayak misalkan nih ini kan lagi corona, terus sholatnya di masjid apa di rumah? Beberapa bulan yang lalu sholatnya sih di rumah kayak, masa sholat di rumah sih nggak enak banget. Terus belakangan ini kayak PPKM kan udah kendor lagi, kayak oh ya udah sholat lagi ke masjid, kayak terus setelah kan diem dulu nih di rumah, terus balik lagi ke masjid, rasanya gimana? Ya biasa aja sih kayak biasa mau sholat ke masjid, gimana sih? Udah kebiasaan. Udah terbiasa sholat masjid. Orang kalau mau ke masjid misalnya nih azan mau ke masjid tujuannya di nomor 1 ya sholat. Iya, ngapain lagi sih ya? Ya juga sih. Iya, jadi kalau banyak yang suka tanya dulu gimana caranya sih kok Kevin bisa azan ke masjid ya, karena memang dari dia kecil saya selalu cuma bilang aja sih, pesan aja. Ya alhamdulillah kalau dia diingat, terus ada temennya yang ya itu ya punya lingkungan yang baik ya. Saya selalu cuma bilang, bang kalau azan tuh namanya sholat, kalau azan tuh nama ke masjid, bener nggak begitu? Aku selalu pesan. Iya sih. Aku selalu pesan sama dia kayak gitu. Pokoknya kalau namanya azan ke masjid, dia nggak pernah bosan ya waktu dulu nih, nggak pernah bosan walaupun dia tahu abinya sholatnya di rumah atau abinya nggak ke masjid gitu, tapi dia nggak pernah bosan bangunin. Maksudnya selalu ketok. Kan kalau mau ke masjid mesti pamit, mesti salim gitu. Bi, aku mau ke masjid ya, abi ikut nggak? Itu dia nggak pernah bosan ngomong itu. Insya Allah dia gak pernah bosan ngomong itu. Jadi setiap azan dia selalu ke masjid. Dan saya ajarin juga ke anak-anak ya itu, minta apa-apa aja itu semuanya sama Allah. Jadi penting banget kita tuh deket sama yang sering kita repotin itu, kata Valen, yaitu Allah. Insya Allah. Nah, Kalista nih mas ya. Maju dikit. Maju dikit. Kita ini produk-produk paksaan. Ini produk. Ini tim pendiam. Ini tim ngomong nih, tim diem. tim ngomong, tim diem. Ada. Kalista, saat pertama kali belajar sholat, siapa yang mengajari? Lalu kemudian bagaimana awal punya mukena dan sholat bareng sama Umi dan Abi? Awal belajar itu Gini duduknya mirip. awal belajar itu diajarin sama Umi. Cie. Ajarin apa? Baca Iqra sama sholat Al-Fatihah. Perasaan awal pertama kali punya mukena ya happy aja gitu. Saya masih TK. Masih TK ya. Seneng banget punya mukena. Mukena apa Frozen ya? Masya Allah. Gimana rasanya? Bisa terus langsung habis punya mukena sholat sama Abi sama Umi. Kan dulu kan nggak pernah sholat sama Abi. Ya beda aja gitu rasanya. Seneng ya. Seneng. Gimana rasanya? Rame? Ya gitulah. Baik, langsung ini ya closing statement untuk apa namanya Bu Ica sama Pak Rion nih menjadi bisa begini keluarganya bagaimana nih sama terus kemudian Begini gimana tuh? begini kayak kita harmonis ya, harmonis syariah dan dalam syariahnya dengan Dalam syariah dong kan? Harmonis dan syariah. Oke. Jadi kalau begini nih, saya itu ngimpinya aja belum pernah. Kita belum pernah ngimpi. Kita belum pernah ngimpi. Kita bakal seperti bakal kayak gini. Ya semua ya nggak pernah mimpi. Kita nggak pernah kebayang, nggak pernah di planning enggak. Cuman yang saya setiap kita kan saling mengingatkan ya. Setiap saya mencoba memperbaiki diri saya, walaupun masih jauh dikatakan baik, tapi selalu mencoba memperbaiki. Nah di situ juga Allah tuh kayak ngebenahin keluarga kita, ngebenahin sesuatu
yang tadinya oh ya nih enggak ini nih enggak pas nih kayak ya udah nggak klop aja, ya jalan aja. Terus soal box bewoks itu waktu pertama kali dibuat, waktu pertama kali diinisiasi ketok palu, dan sampai sekarang nih mereka nggak setuju perubahan logo. Wah, banyak kita bikin perubahan logo. Itu diinisiasi, belum dipublish. Kita punya niat dari hasil penjualan itu kita mau ikhtiarin buat umroh keluarga. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata kalian lihat, teman-teman lihat, semua kita berangkat umroh keluarga, itu ada wasilahnya teman-teman yang udah beli box bewok. Karena setiap kita awalnya dari celengan, kita awalnya dari celengan. Jadi setiap ada yang beli, ini bagian pulang sekolah setorin uang kan, masukin celengan 50.000. Semua profit itu dimasukin, jadi 50.000 masukin situ. Ya alhamdulillah sampai akhirnya celengan itu penuh, dibongkar, kita buka tabungan. Gitu. Jadi kalau mimpinya ya jadi iya, usaha bareng-bareng, ngebenahin bareng-bareng. Dan di sini semua kita kalau ada apa kita langsung ngomongin, termasuk langsung aja terbuka, nggak boleh disimpen. Kita semua di sini nggak ada yang nyimpen rahasia. Mereka tahu nih berapa tabungan saya. Mereka tahu kita ada uang berapa. Mereka tahu, oh misalnya kalau biasalah anak-anak kalau lagi BM berarti mereka tahu. Oh iya, kita lagi banyak pengeluaran jadi kita nggak BM. Tapi kalau lagi BM ya gitu. Jadi kita tahu timingnya. Nah, mereka udah tahu timingnya nih. Oh, kapan? Jadi kita nggak pernah kayak, aduh beliin. Kita nggak kayak mendadak, aduh beliin handphone dong, nggak kayak gitu. Nah, kayak, ini semua nggak didapetin secara mudah gitu kan. Karena box bewok kita belajar bahwa apapun yang mau kita dapetin tuh nggak gitu aja gitu. Butuh ada effort, harus ada keringetnya gitu. Iya, karena kita kan box bewoknya jadi dari nol juga ya. Kadang di titik ini mungkin kita udah bisa tuh tadi BM, tapi kan dulu kita pernah tuh ada di, ya Allah, sepatu sobek. Iya, kita pernah ada di titik pengen ini. Kita kan berenam ya, rame. Jadi kalau misalnya beli sesuatu pasti harus enam-enamnya. Jadi kita bukan orang yang bisa misalnya aku nih punya uang, beli sendiri mereka nggak usah, aku yang pengen gitu, nggak bisa. Kita sampai sekarang terbiasa kalau misalnya dari luar, misalnya aku pergi nih kemana, aku pengen beli makan, aku harus bawain juga buat semuanya. Aku juga harus, mereka harus makan juga. Terus mereka cobain apa yang aku cobain gitu. Atau aku bilang aku makan ini ya nanti gitu. Jadi kita semua berusaha memahami sih satu sama lain. Jadi bukan gimana ya, harmonis dan segala macamnya itu kan. Kita harus sering salah buat paham. Itu kalau nggak salah Ude juga yang ngomong. Jadi setiap salah yang kita punya, ya udah kita harus pahami juga. Kita makin paham. Iya, jadi kita makin paham nih satu sama lain. Ada yang dulu kita baru sama-sama baru kenal, ada yang kita baru sama-sama baru ketemu. Kesalahan orang kan pasti ada terus ya setiap saat. Jadi kita harus sama-sama belajar terus setiap hari. Mau udah kayak gini juga, kita juga pasti tetap ada kesalahannya besok lagi. Jadi kita harus belajar satu sama lain setiap hari gitu, biar semakin seru, semakin kayak gini-gini. Dulu mah nggak ada kayak gini-gini. Baru sekarang kita bisa begini. Dan syariah soalnya bukannya malam, kebetulan. Jadi kita nggak ada waktu, untuk kita begini. Sekolah, dia istirahat, dia bisa waktunya. Kalau sekarang kita lagi main, dulu dia sekolah lagi kerja di non syariah. Jadi kita nggak ada waktunya untuk main. Jadi keluar dari non syariah, pernah ada di titik paling nol. Juga minus bukan nol tuh masih nol, kita udah minus, nggak ada sama sekali. Itu juga ada hal yang kita dapat kalau kita bisa jadi kayak gini, bisa jadi berkumpul terus. Jadi kalau ditanya harmonis, aku tuh paling nggak suka kalau orang tuh kayak, aduh keluarganya curhat. Nggak, tapi ini kayak disclaimer gitu loh, karena orang-orang terdekat mungkin atau orang-orang lain
tuh suka kayak ih enak banget deh keluarga Box Bewox gitu, enak banget deh Sheila keluarganya gitu, Uminya asik kayak teman, Abinya juga gitu, kayak pokoknya kita tuh kayak harmonis banget kata orang gitu. Aku tuh pengen kasih tahu kalau apa yang kalian lihat sekarang ini bukan hasil blek gitu aja gitu, tapi kita ngelewatin banyak banget proses, banyak banget rintangan yang bikin kita ya inilah timku sekarang gitu. Jadi memang semuanya ada yang memang untuk semuanya itu harus ada yang diperjuangkan. Iya. Harus ada yang diperjuangkan, harus ada yang dikorbankan untuk katanya tadi ya pertanyaannya bagaimana bisa harmonis seperti ini. Tadi Abi udah jawab, anak-anak udah jawab. Masya Allah luar biasanya, yaitu harus timbul juga dalam diri kita bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan tuh mesti diusahakan. Nggak ada yang bisa ya udah nyampe aja gitu, nggak bisa. Harus ada kendaraannya, harus ada jalannya, dan bener banget kata Abi tadi, saat kita nih sebagai orang tua memperbaiki diri, insya Allah Allah juga memperbaiki seluruhnya, anak-anak kita, keluarga kita. Aku nggak pernah bosan minta sama Allah, perbaikilah suamiku, perbaikilah keluargaku, perbaikilah anak-anakku, dan yang paling penting adalah perbaiki diri kita sendiri. Kadang kita lupa, kita minta orang memperbaiki diri tapi kita nggak mau memperbaiki diri kita. Itu sih yang krusial menurut aku dalam kehidupan berumah tangga. Ya Alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini insya Allah, sampai akhirnya nanti, dan mohon doanya dari sahabat semua supaya kita sekeluarga insya Allah husnul khotimah, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang disukai Allah, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Allah, yaitu salah satunya tadi sudah Abi sampaikan, kita pengen umroh bareng, mohon doanya siapa tahu kita bisa haji bareng. Amin. Itu impian-impian kita gitu, itu impian-impian kita. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu semua bonus. Apa-apa yang telah Allah berikan saat ini semuanya bonus. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang kita nggak lupa kita berterima kasih juga sama orang tua. Ada mertuaku ya, ibunya Abi, Masya Allah, rumah, kendaraan yang kita tempat itu semua mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat beliau, memasukkan beliau juga ke surganya, karena itu semua pemberian dari beliau, dari mertuaku, Masya Allah. Demikian juga dengan mamaku, mohon doanya, orang tuaku mohon doanya, dan itu sangat penting ya. Pencapaian kita dalam keluarga itu tidak lepas dari doa orang tua. Jadi apapun orang tua kita, walaupun kita berbeda agama dengan orang tua kita, tetap harus mencari keridhaannya, harus tetap mencari cara untuk menjalin komunikasi. Kalau sudah menjalin komunikasi tapi belum ada tanggapan, ya itu kita kembalikan. Itu yang penting di hadapan Allah kita sudah berikhtiar untuk menjaga kebersamaan kita dengan orang tua kita. Itu sih kalau dari kami sekeluarga. Dan di akhir kata, ini pertama kali untuk ngaji cerdas kami duduk berenam. Yes, ya benar. Ini pertama kali. Karena biasanya di wawancara tuh sendiri-sendiri. Tapi ini pertama kalinya kami duduk bersama berenam di hadapan teman-teman ngaji cerdas, sahabat-sahabat ngaji cerdas. Dan di frame ini juga, di kesempatan ini juga aku mau bilang makasih sama suami, sama anak. Insya Allah mereka adalah support system yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk aku bisa sampai hari ini, yang senantiasa menerima segala kekurangan, yang senantiasa mau memaklumi segala kekurangan. Dan kalau ada kata-kata yang sangat membuat aku, karena berumah tangga itu kan nggak mudah ya, apalagi mempunyai 4 orang anak dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda, sangat beragam-agam. Tapi aku selalu ingat bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan tuh selalu ada Allah, selalu ada Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Insya Allah apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita doakan akan Allah wujudkan, akan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kan gitu guys. Jadi jazakumullah khair untuk ngaji cerdas. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk keluarga Box Bewox. Semoga cerita kita mungkin yang nggak seberapa ini bisa menjadi manfaat, membawa hidayah. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini udah. Sudah? Ini udah. Gimana? Terus kayak jadi training keluarga ini.